Salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Santoso, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan musik sebagai cinta bahasa Indonesia. Telah kita ketahui, musik adalah salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam elemen kehidupan masyarakat. Musik juga sebagai warna tersendiri yang dapat menghipnotis, membawa ataupun mempengaruhi penikmatnya. Dewasa ini, perkembangan dunia musik sangat signifikan. Bahkan musik sendiri dapat mempersatukan masyarakat yang mempunyai selera yang sama. Ke dalam suatu kelompok, musik juga merupakan salah satu cara dalam melakukan kegiatan komunikasi melalui suara dan nada yang diharapkan mampu menyampaikan pesan dengan cara yang berbeda, menarik dan dapat diterima dengan baik oleh pendengarnya. Pada awalnya, kebutuhan musik sendiri digunakan untuk kepentingan upacara adat dan upacara ritual keagamaan. Tapi seiring waktu, perkembangan musik sendiri telah bertransformasi, bergeser menjadi sebuah tema menarik untuk diperbincangkan. Musik juga dapat dikatakan sebagai bahasa yang universal, karena dapat diterima dan disukai oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai media ekspresi dan mampu menyatukan banyak kalangan masyarakat, baik kalangan bawah hingga kalangan paling atas. Musik juga memegang peranan di berbagai aspek kehidupan manusia. Jika dilihat dari segi psikologinya, musik dapat berfungsi sebagai alat peneduh jiwa dan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hasrat manusia akan seni dan berkreasi. Dari segi ekonomi sendiri, musik berfungsi sebagai suatu kebutuhan yang dapat menguntungkan berbagai pihak, baik si penyanyi, pencipta lagu, maupun pihak produsennya. Sedangkan dari segi sosial, musik juga dapat berfungsi sebagai alat penyampai pesan dan gambaran tentang kehidupan sekitar. Karena dengan alunan nada, musik merupakan ungkapan pikiran, isi hati, dan perasaan manusia dalam bentuk suara, kreativitas seni. Tanpa disadari juga, musik telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat. Musik juga diartikan sebagai suatu ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk bunyi-bunyian ataupun suara. Fenomena musik sendiri di Indonesia yang bisa dikatakan musiman, di mana banyak musisi yang menciptakan karyanya sesuai dengan pasar musik yang sedang laris di tengah masyarakat ini. Hal ini terjadi kerap sebagai suatu sumber keuntungan semata. Namun tidak semua musisi terjebak pada paham seperti itu. Ada juga para musisi yang menciptakan karya berdasarkan kegelisahan dan ekspresi jiwa atas realitas sosial yang terjadi. Biasanya mereka kerap membuat tema lagu tentang kritik sosial, atas apa yang terjadi seperti korupsi, pencemaran lingkungan, dan kesenjangan sosial yang lainnya, kekerasan dan lain-lainnya. Para musisi yang seperti ini, yang menjadikan musik sebagai media untuk menyajikan realitas sosial yang ada di tengah masyarakat. Dengan kreativitasnya yang dimiliki, mereka mencoba untuk menjadikan sebuah musik itu sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini juga, para musisi tersebut memfungsikan musik sebagai media untuk berkomunikasi. Sarjono Sukamto dalam Rahmawati menyatakan, musik berkaitan erat dengan setting sosial kemasyarakatan tempat dia berada. Musik gejala khas yang dihasilkan akibat adanya interaksi tersebut, manusia menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Disinilah kedudukan lirik sangat berperan, sehingga dengan demikian, musik tidak hanya bunyi suara,
tetapi juga karena juga menyangkut perilaku manusia sebagai individu ataupun kelompok sosial dalam wadah pergaulan hidup. Realitas sosial merupakan faktor dominan yang dapat mempengaruhi terbentuknya sebuah musik yang dapat diminati masyarakat. Misal saja, seperti penyanyi legenda yang Indonesia yang beraliran pop seperti Ebit G.Ade, yang banyak mengambil tema-tema tentang kehidupan, kesenjangan sosial, maupun apa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain Ebit G.Ade juga, penyanyi legendaris, mungkin semua pada kenal, seperti Iwan Fals, merupakan sosok yang cukup konsisten dalam perjuangan menggugat kritik-kritik pedas, lugas, selalu dilontarkan dalam setiap karyanya. Bahkan Iwan Fals sendiri sering keluar masuk penjara dikarenakan kritikan yang dilontarkannya terhadap pemerintah melalui karya lagunya yang mengkritik pedas pemerintahan. Wacana lirik lagu kritikan dalam karya Iwan Fals sendiri ternyata didukung oleh sebagian masyarakat, terutama lapisan bawah, karena lagu tersebut mewakili dan menyuarakan hati nurani rakyat yang juga banyak kritik-kritik sosial serta terkandung sindiran-sindiran di dalam liriknya. Maka dari itu, definisikan sendiri hakikat sebuah musik. Hakikat sebuah musik adalah bunyi yang diterima oleh individu berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi budaya, dan selera individu. Definisi sejati tentang musik itu juga bermacam-macam. Satu, musik adalah suatu karya seni dengan segenap unsur pokok pendukungnya. Musik juga adalah sebagai bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok individu. Musik juga adalah sebagai bunyi atau pesan terhadap sesuatu yang ditangkap oleh indera pendengar. Tidak itu juga, musik sebenarnya melatih kecintaan berbahasa Indonesia. Dengan musik, secara tidak langsung kita mendengar puisi atau syair yang berbentuk irama lagu. Dengan musik atau bernyanyi, kita berlatih vokal, gaya berkomunikasi dengan media musik. Dengan musik juga kita banyak belajar kosakata baru, istilah-istilah baru. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda harusnya cinta musik Indonesia sebagai cinta bahasa Indonesia. Untuk generasi sekarang khususnya, cintailah musik Indonesia itu sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk mengangkat musik Indonesia? Secara tidak langsung kita mencintai bahasa Indonesia itu sendiri. Demikianlah presentasi yang saya sembahkan. Semoga kiranya dapat jadi bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi semuanya. Terima kasih.